takdir saya harus kalah, ya saya harus terima takdir kalau itu yang terbaik. Nah dari situ akhirnya untuk memudahkan jalan kita seterusnya. Jadi kita tidak lagi berpikir ketika saya dari titik nol selesai memilih untuk bekerja lagi, ya memang harusnya bekerja. Oke. Ya kan? Dengan menggunakan teori terima kasih mas. Terima Kasih. Oke. terima lagi Kasih. kasih gitu aja mas. Ini harus ada kelas khusus nih. Piki pilih informasi, Pikmi. Pikers, selamat pagi. Hari ini kita kehadiran tokoh yang di luar dugaan, di luar Nurul gitu ya. Karena tokoh ini aslinya adalah pejabat PKS gitu, tapi kayaknya PKS rasa baru gitu. Agak berbeda ya, gampangnya PKS yang nggak PKS banget lah. Beliau adalah Abah Iwan. Ya, Silakan Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat cikar semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapatkan ilmu dari Pak Sili. Kembali. Kalau ada ilmunya baru didapatnya setelah kejadian. Gitu. Ya, alhamdulillah mas, sehat selalu mas di tengah pilgub dan pilkada serentak ini. Apa aja ini time out gitu. Time out, oke. Relax Dikit lah gitu. Sambil bisa, sebenarnya saya mau mengisi ilmu lagi dari Pak Sili supaya kemudian makin bergas lagi gitu. Iya Bang, kan menarik sebetulnya. Begitu kenal pertama kali sama Abah Iwan tuh, yang saya ingat adalah tentang politik dasar gitu. Kalau jadi pikir kalau kita ke Bogor gitu ya, kalau kita melihat ada senam-senam massal gitu itu Abah Iwan udah kayak opa-opa Korea tuh. Jadi begitu datang tuh semua langsung menyambut dengan hangat gitu ya. Itu gimana sih Bang? Kan ini nggak PKS banget tuh Bang. Kalau PKS kan ini ibu-ibu, emak-emak joget-joget gitu ya, barengan gitu. Kan pasti ada yang bajunya ketat dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah sih kalau itu mata masih terjaga mas. Ya, kan kalau lihat potret masyarakat realnya kan gitu. Sebenarnya gini sih mas, kan orang tuh selalu menilai PKS tuh eksklusif. Kok nggak rubah-rubah gitu loh. Orang nilainya itu gitu kan sampai dengan detik ini masih ada yang kayak gitu juga. Gitu. Kok ini aneh ya, orang tidak melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di PKS yang begitu berjibaku bahwa gua tuh udah dengan masyarakat, berang apa sebetulnya gitu kan, gitu. Ya tetapi akhirnya kan saya coba untuk masuk pada area-area masyarakat yang di situ umum yang nggak eksklusif dan segala macam dan memang cair banget gitu. Karena awalnya dari pemahaman saya ketika untuk mendapatkan suara itu kan harus menjaring ya mas. Ya. Kayak orang ngecerik ikan atau menjala ikan itu kan, menjala ikan di sebuah tempat yang tujuan kita dapat ikan. Ya. Tapi kan dalam dapat ikan ketika ngecerik itu tidak selalu ikan isinya gitu. Tapi tetap satu suara kan gitu. Yes. Kadang dapat sendal jepit gitu kan, kayak apu atau misalnya dapat kayu atau segala macam. Tapi kalau dalam pemilu, dalam suara itu kan tetap satu nilainya. Yes. Mau dapat profesor, mau dapat tukang beca, mau dapat apa itu kan semua satu suara. Artinya, oh iya, segmen yang harus saya lakukan adalah perluasan segmen yang dari hasil lab saya di tahun 2014 ya sebetulnya mas. Dari 14 pemilu 2014 itu kan baru pemilu yang sifatnya terbuka, tidak lagi ada nomor sepatu atau nomor apa gitu kan, ya, betul. Siapapun bisa. Ya. Jadi nggak akan mungkin kalau saya mengandalkan kekuatan internal PKS itu kan, tanpa kita harus keluar mencari orang-orang yang nanti jadi pasukan untuk mencari suara itu bareng. Artinya saya harus masuk ke lingkungan masyarakat itu. Karena saya juga masyarakat kan gitu. Yeah. Nah, waktu itu memang saya kalah. Ya beda berapa lah jadi yang jadi. Tapi kesimpulan saya waktu itu salah satunya dari hasil saya berinteraksi dengan
bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja dan segala macam. Kesimpulan saya untuk suara itu adalah, oh iya, saya harus jadi ketua DPD ibu-ibu, Mas. Ketua DPD ibu. Jadi Oke. di sebuah kota saya harus jadi ketuanya ibu-ibu semuanya. Kenapa? Karena yang dari segi komunikasi, loyalitas, dan juga interaksi itu lebih nyaman, lebih cair. Oke. Ketimbang bapak-bapak. Oh. Kan saya nggak berbapak bukan itu ya maksudnya. Oke. Kan karena pilihan-pilihannya. Betul. Dengan sisi kemampuan kemampuan materi yang kecil, itu kan tapi kita bisa diterima. Ya. Ini memang latar belakang saya yang kecil itu karena suka membantu ibu sebagai seorang penjahit gitu ya. Oke. Nah, saya biasa udah berinteraksi dengan ibu itu sebagai seorang pengantar jahitan. Oke. Oke. Oh ini awalnya. Awalnya nih. Oke. Itu pun study dulu kenapa gue jadi begini. Oh ternyata mungkin secara alamiah ibu saya ngajarin hasilnya ini gitu maksudnya. Itu setelah saya runut, kenapa saya begini ya? Dan orang ini kan aneh sih, waduh kok gitu sih. Istri saya juga bingung kenapa jadi idolain mama gitu kan. Juga saya juga enggak. Kan saya nggak ngasih judul, idolain gua dong mama, gitu juga amat gitu kan. Tapi dari hasil interaksi pendekatan segala macam, oh iya mungkin ini cara ilmu yang diberikan oleh orang tua. Ya. Terus saya itu beti mas. Kalau bahasa Sunda beti itu bukan ditanya ini. Oke. Bukan ditanya itu wajahnya tuh wajah kalau lihat wajah Sunda enaknya nyuruh gitu mas. Mudah untuk disebut. Oke. Oh itu mama suka tuh ya? Suka. Kan begini mas. Siapkan telinga Anda. Berbaik-baik dengan mereka. Memberi dan memperhatikan. Oke. Itu menarik kan? Kan gini Pak. Ibu-ibu tuh, mama tuh kan wanita paling kuat di dunia gitu ya. Iya. Itu kan artinya aku sekarang sedang berhubungan dengan wanita orang paling kuat di dunia gitu loh. Iya kan Caranya tuh mereka pokoknya benar kan. Makanya dengan benar itu saya dengerin. Oke. Apapun di HP ini mah ada curhat, ada ini segala macam ya udah kita layannya. Tapi ya tadi mungkin kalau bahasa Sundanya gini, cikara cek ninggal batu lalu jadi lekuk. Jadi batu sekeras apapun kalau pelan-pelan kita dekat. Oke. Itu akhirnya cair juga gitu. Nah dengan cara ya mulai mendengarkan, ikut dia, menyelami bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berbicara, bagaimana dalam sebuah kelompok itu dia bisa menguasai, menderai dan segala macam. Nah kita ada di dalamnya itu. Gitu. Oke. Ya saya pelajari itu secara alamiah juga sih berjalan gitu. Kadang kalau dalam kampanye, lagi ibu kerumunan itu ngomong seperti apa yang dia lakukan gitu. Ngomong seperti apa yang dia lakukan? Tapi mungkin bagus saja. Misalnya begini, kalimat yang bisa menggemparkan di dunia ini itu, apabila kata ini disampaikan, ini akan bisa menghancurkan dunia dan bisa merubah dunia. Saya selalu tanya begitu. Saya tanya ke ibu, coba bu, katanya apa? Kalimatnya apa gitu? Kalimat. Ini kalimatnya hanya ada di ibu-ibu saya bilang. Kita laki-laki nggak pernah ngomong begini. Dia bingung kan gosip, ya itu gosip kegiatannya sih. Yang saya perlukan ada kalimatnya apa. Nah, itu kan bisa belajar dari mereka. Apa coba bu? Lalu nggak ada yang tahu ternyata mereka. Oke. Kalimat itu adalah jangan bilang siapa-siapa. Oke. Mas tahu kan kalau misalnya jangan bilang siapa-siapanya ibu-ibu, itu tanda malapetaka. Rahasia itu akan terbongkar lebih luas, mas. Iya benar. Mas jangan bilang siapa-siapa ya. Itu Pak Harun, itu wali kotanya paling bagus loh mas. Oh itu baik banget gitu. Bilang soal mas. Sampai ke sini, dia ngomong ke saya. Kasih sumber utama dia ngomong juga. Sumbernya dari sini gitu. Nah itu ibu-ibu. Nah itulah kehebatan komunikasi ibu-ibu yang saya tangkap. Dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Oke. Jangan siapa-siapa. Bahkan tanpa berkata-kata pun, wanita itu bisa.
kembar gitu mas. Nah ini kan amunisi saya akhirnya kan, oh ternyata teman-teman atau perilaku komunikasi, perilaku sosial, interaksi antar itu, oh ya kayak gini, itu nyaman. Ngeluarin itu. Iya itu kan, ini harus ada bukunya, teknik memahami mak-mak gitu. Yang nulis bukunya namanya Sri Agung Wisesa. Nanti setelah ini terbit berikutnya ya. Itu Bakers kan kita tahu sendiri ya bagaimana brand-brand itu mencoba mempengaruhi mak-mak karena kan memang tadi mak-mak kan yang membuat dunia berputar gitu ya saking kuatnya itu. Tapi ini emang nggak di artinya kan pasti ada hal-hal yang kalau PKS gitu ya ikhtilafnya jadi diperhatiin batas antara terus kemudian Ya. pakaian pernah ditegur nggak Pak? Saya bilang kalau saya kampanye kamu jangan lihat saya dulu ya, jangan saya lihat PKS dulu ya. Apalagi salah memahami gitu mas. Kan kalau kita mah bukan niat pengen dilihat segala macam. Nah kita selalu berusaha untuk begini kan kalau untuk salah mana. Tapi kan mama nggak bisa begitu. Oke. Kita begini, kayak tadi gitu. Masa kayak tenang gitu. Kita menolak nggak bisa kan mas. Yang penting kita nggak ada niat untuk ini kan segala macam. Tapi itu kan tuntutan peran. Oke. Nah dari kalimat-kalimat yang itu yang sehari-hari biasa dilakukan oleh Ma, dan karena tadi saya interaksi dari kecil juga lihat bagaimana kayak saya mempelajari bagaimana ibu saya kalau udah ngobrol gitu mas, ngobrol dari ruang tamu dengan ibu-ibu kan, misalnya gitu kan, oh iya bu sekarang punten mau pulang nggak dari sekarang nanti sekolah mah dianterin kan, sampai ke depan pintu, itu pulang enggak mas, ngobrol lagi. Ngobrol lagi gitu kan, ngobrol lagi gitu, ya enggak, diantar lagi sampai pagar di teras, ngobrol lagi sebelum anjing lewat ya, bubar gitu. Jadi artinya betapa komunikasi bagi seorang gen terkuat di dunia ini adalah jadi hal yang paling penting gitu. Dan itu komunikasi yang ringan, nggak berat mas. Makanya teori saya dalam kampanye jangan memberikan yang berat ketika berkampanye. Jangan memberikan beban pikiran kepada komunikan kita atau kepada masa yang kita konstituen kita gitu. Persoalan bangsa gitu ya. Datang misalnya, ibu bapak sekalian, utang negara kita ini adalah sekian, pejabatnya korupsi sekian. Orang mungkin dia berpikir, gua kan datang ke sini mau dengerin lu. Kan dari kasih masalah ya, makanya tadi dibuat happy aja gitu mas. Menarik. Selain mak-mak kan kalau nggak salah abang salah satu itu ya tentang penggiat HIV/AIDS atau itu kan juga sisi yang berbeda ya. Artinya kan kalau teman-teman PKS itu biasanya ustadz gitu ya yang ceramah terus mengajak berbuat kebaikan gitu. Ini ada satu ya memang itu ada sejarahnya. Tahun 2005 itu saya kan sebagai wakil ketua DPRD waktu itu di Kota Bogor ya. Suatu saat saya diundang 100 kota dan kabupaten yang angka HIV-nya itu tinggi oleh Menko Kesa Abdijal waktu itu kalau misalnya di Jakarta ya, Bakar Sultan kalau sekarang. Saya bertanya kenapa buat ini? Nah, saya ketemu dokter dong dari dinas kesehatan. Saya bilang dok, tolong dong isi saya tentang masalah ini. Saya nggak paham. Nah sejak itulah saya menggunakan teori dan ilmu cuplik. Cuplik sana cuplik sini dari ilmu yang ada. Berikutnya kan ternyata saya memahami bahwa kelompok risiko tingginya itu dari yang tadi gay, waria, penjajah seksual, kemudian narkoba, terus laki-laki yang menggunakan laki perempuan dan seterusnya ini. Artinya memang kalau di sisi orang itu yang tidak mungkin PKS mau kesini gitu kan. Iya betul. Gitu kan? Betul. Ditantang oleh seorang dokter. Wan, kalau untuk dakwah di tempat yang bersih mah mungkin juga sih. Sekarang bisa nggak di tempat yang seperti ini? Dan dia langsung jawab, spontan bisa. Ayo. Kan dakwah dalam konteks yang luas bukan ceramah bukan. Tapi
seberapa besar perhatian kita kepada sesama makhluk kita, sesama saudara kita. Boleh jadi dengan senyumnya kita, boleh jadi dengan sentuhan kita, boleh jadi dengan perhatian dia, merangkulnya kita. Mungkin dia bisa berubah, mungkin. Dan saya memahami semua orang siapapun dia itu punya hak untuk masuk surga. Sejelek apapun, dan itu sudah dicontohkan kan oleh sahabat Rasul ketika dia benci nonton segala macam, terus diukur kan ketika meninggalnya, masuk surga. Artinya siapapun punya peluang itu. Nah saya, oh iya berarti dia juga punya. Mengapa begitu? Boleh jadi kita berkontribusi, mereka begitu. Suatu saat saya ngobrol dengan Asda di Plaza Balai Kota Bogor. Di situ ngumpul mereka tuh. Saya tanya sih, saya ngobrol dengan Pak, saya yakin ini mereka orang Islam. Pertanyaan satu, di mana kau orang Islam? Ini orang Islam. Ya, Dari mana orang Islam? Tidak ada kok. Tidak ada kan yang mengingatkan mereka, mungkin memperhatikan mereka, mungkin dari segala macam. Nah, sisi itulah yang coba saya masuk gitu untuk ya lah, buat terlibat. Saya datangi mereka, saya komunikasi dengan mereka. Bahkan ini jadi narasumber kan. ya. Dan pernah seperti kan narasumber di waktu itu pernikahan di hotel di Bandung. Pesertanya adalah Bapak Ahmad Heriawan, Oke. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya bilang, Ustaz, oh izinnya mau ngisi materi. Apa bisa? Oh itu harus semangat lagi saya. Saya kan juga belum. Itu menarik tuh, Pak. Itu apakah yang berarti kemudian sekarang Abang kan anggota DPRD ya, Pak? Iya. Di Bogor kan? Apa itu yang kemudian mereka yang menjadi basis pemilih Abayawan? Itu kan segmen lain. Oke. Segmen yang tidak ada orang yang pasti akan dekat. Oke. Kan seperti itu. Saya pun tidak mengatakan itu milikku yang juga. Oke. Lebih kepada bagaimana tadi kalau bahasa materi Mas Irwan bonding. Itu ya dekatan dengan mereka. Oke. Ya kalau saya dengan perilaku aja. Ambil dia ikut dan dia tahu bapak gue itu calon. Oke. Sampai kan teman-teman bapak Aing ya cina. Kalau lihat di boardnya saya tuh gitu, bapak Aing nggak ada orang gitu. Nah termasuk dari anak-anak. Nah kenapa muncul saya jadi abah itu dari itu. Oke. Karena ada anak-anak yang positif, anak-anak balita, kemudian anak-anak itu ya. Kalau ada petunjuk abah, hasilnya abah. Nah, dari situ ya udah sampai sekarang abah saya dari situ. Beda dengan abah-abah yang lain. Gitu. Nah itu dari situ namanya. Dari anak-anak binaan yang kita pastikan terus berobat, dia kesehatannya masih itu dan berbagai kualitas. Ada yang kita temukan 3 bulan positif HIV, sampai sekarang alhamdulillah sekarang udah kelas 2 SD. Oh, masih seperti biasa. Artinya, Allah yang menentukan itu. Bukan kita, lu kalau HIV habis, enggak begitu. Dan memang enggak begitu sebetulnya. Ya itu kan, akhirnya walaupun akhirnya saya buat yayasan sendiri sampai sekarang namanya Sahira, Sahabat Ibu Remaja dan Anak. Sahira. Nah itu yang salah satu kelola itu sampai jadi materi Miss Indonesia di ajang dunia. Materinya adalah anak-anak ini. Oke. Putri-putri dari Polandia datang, putri dari Thailand datang. Udah ya gue jago gitu kan. Aduh, jarang-jarang kan gitu kayak gitu kan. Lumayan lah gitu kan. Ada pemandangan baru. Nah kan itu ini memang PKS rasa baru nih Bang. Enggak. Ya tadi kan kita mencoba rahmatan lil alamin dalam skup yang Yes. dakwah bukan pada saat itu, tapi dari dengan langkah-langkah yang lain yang membuat mungkin itulah caranya. Makanya kenapa saya setiap subuh selalu mengirim ke grup-grup relawan yang ada di dalam HP saya ini, itu diakhiri dengan keep smile please. Ya, Ismail. Karena modal kita, duit kagak gablot, cakep kagak, gitu. Ya senyumnya ada loh, ya gitu kan. Gitu. Minimal sedekah senyum. Iya sedekah senyum. Kalau senyum kan nilainya udah positif duluan. Piki pilih informasi, Pikmi.